Selesai mi, siap laporan selesai, selesai mi deng. Apa Jo? Rapat kita di. Ih, jaringanku mama Apa hasil keputusan rapat? Ah, aku bilang Mika di sini. Enggak apa-apa gitu. Oh iya. Jadi Api Sulsel mensupport Ji, cuman jadi supporter cuman tapi tetap kena dibebani tugas untuk mencari sponsor begitu. Cocok minta tahu. Iya. Kapan rencananya? Insya Allah bulan depan tanggal 1 bulan dari sekarang. Kenapa enggak sekali bikin di Karebosi tablik akbar? Indoor kini deng, indoor. Walah, masih giga. Tapi jamaahnya banyak sekali. Oh, Jadi pas tadi itu yang datang kita kenal semua Bang Sumpah lagi kenal sekali. Oh, berarti sudah diperkenalkan. hadirkan pendeta. Iya toh. Tahap pertama dulu perkenalan toh. Bakaman jadi. Iya. Temanya saya dirubah sedikit. Apa itu temanya? Ada sudah kukirimkan Kiwe. Menyongsong hari kemerdekaan? Enggak Ji. Tidak terlalu berbau Ji. Oh, cocok nih. Karena di kalangan situ kan Saya ada hotel. tidak apa-apa Ji. Saya sebenarnya ku bilang malah bagus lah kalau jor-jor mi gitu ya. Jangan tong kita wah. Nanti Jangan dulu Bunda karena kembali ke kasusnya anu Ustadz Yahya. Bilang kita Ji. Jadi yang Oke, nanti tuh di spanduknya Api, Ada informasi terakhir ini. MMCI. Baru saja informasi 2 menit yang lalu. Apa itu? Edis di sana kan siang tuh. Iya. Kelaparan. Tidak punya duit. Cipuruki. Makan. Paling bagus tadi. Bagaimana kalau kita ke tengah katanya? Di tengah. Maksudnya itu mancing untuk PK. Rantasa na bawa na. Mau pinjaki bulu na tadi itu. Ini Edis tadi kan lapar tuh. Ternyata nggak punya duit. Makan. Kono. Dia digebuk sama security. Sono. Lebak belum. Gara-gara curi ayam. Makan nggak ada duit. Oh. Undang lagi Dia bawa HP-nya. Dikira ada isi koin kan bisa dimasukin ke dana tuh. Dia harap adalah. Makanlah dia. Pas dia mau bayar kosong. Nggak ada yang sawer kan. Udah. Jadi pura-pura naik di atas meja lompat-lompat. Pura-pura gila. Tapi nggak percaya orang sana pura-pura gila. Udah. Bawa belur dia sekarang. Kirain dia makan kayak gugup. Ini bahas apa ya Bang? Dari tadi nggak ngerti tuh apa topiknya hari ini apa gitu loh. Ini harga sayur mau naik menjelang ini Idul Adha. Ayam, telur, semuanya barang-barang naik harganya di pasar, Mbak. Menjelang Idul Adha, Idul Kurban. Termasuk domba, Bang. Iya. Bang, apa Yahudi, kayak ini, diskusi ibu-ibu ini sama Yahudi, Edi Kak. saja Bang Juma kalah. Nggak ada by data. Cuma modal-modal mulut aja gitu loh. Kenapa gitu loh Bang? Nggak apa-apa. Nggak masalah. data yang kayak gimana tuh Mbak Ayo Yudil? Bang Juma. Saya kan tunjukkan tadi Matius 7:15. Comot-comot ayat Alkitab aja ya Bang Juma ini. Lah Bang. jadi saya harus comot apa kalau gitu? Bang, sebenarnya kau tahu nggak bahasa Arab Bang? Saya sedikit demi Kalau Juma sedikit. bisa berdebat bahasa Inggris bisa, ya kan? Enggak, aku nggak bisa juga bahasa Inggris. Nah, bisa dia. Siapa? Juma bisa. Edis. Serba bisa dia. Bang Edis bisa. Bang Juma kayak mana kayak gini Bang? Harusnya Ya nggak Bang bisa, saya praktekin, nggak Bang, bisa, ilmu. saya nggak bisa. Tapi meskipun Belajar saya lagi loh, tidak, Bang Juma. meskipun Edis bisa semua bahasa, tapi kan tetap aja dia pengikut nabi palsu. Jadi untuk apa? Nabi palsu kalau kami bilang
Nabi Muhammad belum tentu utusan Mana Tuhan. mana Banyak dalilnya? istri. Mana dalilnya? Tanda-tanda Banyak nabi istri, palsu itu pengikutnya perang. kita lihat. Nah, dia Berarti- kena apa? Kena santet, Alamak, ya kan? Guna-guna apa? Nggak ada kayak gitu. Tanda-tanda nabi palsu itu apa? Tanda-tanda nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya kayak gitu. Kamu tuh bukan itu tanda nabi palsunya. Asal ngomong. palsu lah, nggak ada Itu imannya. namanya asal ngomong. Tanda-tanda nabi palsu bisa kamu Bang, lihat modal mulut dari menang. buahnya, kata Yesus. Bang, Memanggil abang jadi mama-mama aku cocok. Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku juga. Itu tanda-tanda Abang pengikut cocok nabi jualan palsu. sayur. Begitu. Abang satpam juga dulu kan? Sama kayak Jangan si apa sih? saudari ini mengambil tanda-tanda yang tidak dikatakan oleh Yesus. Itu bukti Anda sudah kalah sebelum berperang. Abang beraninya mati-matikan mie. Nah, sekarang saya mati-matikan. tanya. Menurut Aku nanya Yesus, sabar. Aku nanya dulu Menurut sama Abang, Yesus, Bang. Aku nanya- pengikut nabi palsu itu bermukjizat pakai nama siapa? Nabi Ayo. palsu. Hah. Ya kayak Nabi Muhammad lah Nabi palsu. Lah, inilah kalian orang-orang yang tidak punya otak. Kan nggak punya otak. Kau kayak Lah, mana nanya? Yesus berkata di dalam Matius 7, dari buahnya nabi palsu itu bisa kamu lihat. Apa buahnya? Bermujizat pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, Baca dari siapa atas yang sampai bermujizat pakai nama Yesus? Islam umatnya Nabi Muhammad atau Kristen umatnya Paulus? Ayo jawab. Nabi Muhammad lah, udah jelas. Jadi perilakunya berarti Anda sudah gila. Paulus, apa kesalahan Paulus? Coba apa yang Mengajarkan umatnya bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus. Mengaku dengan bohong bertemu Yesus di padang gurun. Padahal itu bukan Yesus. istrinya banyak. Bukan Yesus yang ditemui oleh Paulus. Kena santet. Tapi Kucing unta. Darah dia masuk surga. Belum tentu dia di surga. tanda-tanda Abang pengikut pasti Nabi di palsu surga. menurut Yesus itu apa? Abang berani matikan mie. Ya udah, Anda turun. Anda Sama turun, Edis, abang kalah. Anda Nggak pakai data. masuk ke gereja, cari biji pelernya pendeta, isap. Sampainya Anda hamil. Biji peler aja ya, jangan yang lain. Pada saat dana. Gatel. Nggak apa-apa, Anda wajar dikasarin. Oke, wajar saja bang. Wajar, orang zalim. Bagus itu, masih sopian saya ngomong. Orang gila kayak gitu temani ngomong. Kamu cari bijinya pastor, habis itu isap. Kayak di Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah buah sukun, Buah apa? Buah apa? Buah dadu yang kau isap. Bah. Tanda-tanda pengikut Nabi palsu, banyak istri. Ya Daud, Salomo, kakeknya Yesus berarti. Parah. Perang. Lah, bagaimana dengan Nabi Musa? Bagaimana dengan Nabi Daud? Bagaimana dengan Yesaya semuanya? Dasar pengisap batu. Anda dilembutin, tak mau. Diajak diskusi baik-baik, tak mau. Mau kasar-kasar kayak gitu baru mau. Dasar penyembah biji. Lagi dia. Gua mainin. Bang, penyembah batu ya kalian lah ke Arab cium-cium batu. Tanya dulu samamu. Ada nggak kemudian Kami antara Islam dengan Kristen yang nyembah batu sakar? Kan cuma kamu yang nyembah batu sakar, toh? tahu lah kalau Yesus itu punya batu sakar tidak? dia mati-matian menghabiskan uang. Kutanya dulu, Yesus itu punya batu sakar tidak? Kutanya dulu, Yesus itu punya batu sakar tidak? Hah? Kamu gak ada yang betul. Kau punya, Hei, Yesus itu punya batu sakar enggak? kau punya nggak?
Kamu lah. Kau kan tidak nyembah saya, Tuyul. Kau kan sembah Yesus. Kau Pertanyaan saya, Yesus itu punya batu sakar kagak? Paman. Punya. Ketika dia digantung di salib, menebus dosamu, apakah bijinya juga ikut digantung? Atau diletakkan dulu bijinya di pot bunga, baru Yesusnya digantung? Atau dia digantung bersama dengan bijinya? Lah setan. Aku orang Muslim agama. Sian, Ya kan, nyembah betul batu nggak? sakar, nyembah batu sakar, nggak malu, Mantap bang. Hajar dia. Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh Yesus berdiam secara jasmani keilahian. Dewa berdiam secara jasmani di dalam tubuh Yesus. Biji sakarnya termasuk jasmaninya enggak? Termasuk. Berarti biji sakarnya juga adalah Tuhan lah. Tuhan. Penyembah batu sakar pale. Ya kalau Yesus itu- Bilang-bilang ki, jangan ki malu-malu. Ternyata biji sakar pale. Tuhan tak bilang-bilang tomak ki Kalau kurang biji sakar yang kita mau sembah cari-cari maki juga di kebun binatang, banyak batu balatangnya itu sapi. Besar lagi. Ada betul Besar lagi. juga. Makanya jangan menghujat, menuduh muslim menyembah batu. Jangan Iya, kau benar. menghujat, Dek. Jangan kau menghujat, Dek. Karena Bibelmu siap pasang badan. Kau datang sini baik-baik, saya layani kau dengan baik. Kau datang di sini kesurupan, kusiram timah panas mulutmu. Kira-kira nih, saya mau nanya nih, kira-kira pada zaman penjajahan Belanda, Kok kenapa kau turun-turun pada zaman penjajahan Belanda, Aku belum siap. di mute dulu mulutnya ini anak kucing ini. Pada saat penjajahan Belanda, kira-kira berani nggak Kristen mengatakan agama kami agama kasih lah? Kira-kira pada saat penjajahan Belanda di Nusantara ini ada nggak pendeta Sama kayak pastor yang ISIS. bisa berkhotbah kalau ISIS kan agama kalian, Kristen kan? itu agama kasih? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Biarin dia menghujat. Ketika biarin. masa penjajahan Belanda, ada tidak kemudian orang Kristen yang berani di sela-sela dentuman peluru, dum dum dum, bum. Ada nggak kira-kira Kristen bisa berkhotbah di lorong-lorong rumah kita? Selamat pagi Bu, kami dari Persekutuan Penyembah Kristus ingin mengajak Ibu dan semua yang ada dalam rumah ini menuju kepada ajaran kasih Kristus. Marilah kita ke rumah ibadah kami gereja menyembah kepada Kristus karena kami ini adalah agama kasih. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa tidak? Masa penjajahan Belanda orang Kristen bicara kayak gitu? Bisa nggak? Nggak bisa, Cahayu. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Berkat pejuang-pejuang Islam, baru orang Kristen muncul. Kami ajaran kasih loh. Tuhan kami biji sakarnya ada loh. Tuhan kami punya anus loh. Berani nggak? Dasar tukang tahayul. Kalau di sekarang ini kalian bisa. Kalian bisa mengaku agama kasih, bisa. Tapi orang-orang yang tidak ngerti tentang sejarah kekelaman agamamu bisa percaya. Tapi kalau kami yang paham, no way. Tidak ada jalan kami untuk percaya ajaranmu itu. Paham? Koin. Gak ada kerjaan. Dia ngomong suara yang kecil ini tiban aja. Paham enggak? Dia ente? gedein. Jangan bantu nanti bantu banyak kan. Paham enggak ente? Kira-kira tuh. Ayo. Satu-satunya Tuhan yang turun ke bumi nete sama wanita dewasa cuman Tuhan lo. Salah enggak?
Dia itu Ayo. firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Tapi ujung-ujungnya kau Tuhan kan? Hah? Kau bilang itu kan firman Tuhan, tapi ke gereja kau Tuhankan juga nya dia. Hah? Satu-satunya agama yang Tuhannya turun ke bumi nete sama wanita dewasa. Iya Tuhan lu. Ya, yang Tuhan lu. Benar ndak Tuhanmu itu pernah mimi nenek? Kau dulu satpam kau kan. Benar tidak Tuhanmu dulu turun ke bumi isap nenek? Penista agama, kau penista agama, kemudian tak tangkap kau. Ku tanya, aku serius nanya. Aku serius nanya. Betul tidak Tuhanmu turun ke bumi isap nenek? Hah? Kebal hukum. Kebal hukum. Dia, apa yang kau mau hukum? Oh, saya bicara sesuai dengan data. Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah buah dede yang engkau isop. Hama. Kurang kerjaan aja lu Tuhan lu turun ke bumi. Ngapain dia isap nenek orang dewasa? Kurang kerjaan. Tuhan kok kayak gitu kali. Mending Tuhan itu turun ke bumi isap apa itu? Isap apa bagus? Isap permen. Oh ini turun ke bumi isap itu. Malu-maluin. Kenapa istrimu udah berapa? Ya istri pula kau bawa. Dasar. Kenapa sakit hatimu rupanya? Sakit hatimu. Punya Tuhan kayak gitu. Hantam kau sempat datang ke Medan. Kemarin saya datang ke Medan, saya buat satu Medan bersyahadat. Kau kemana, Dek? Kau kemana? Saya ke Medan kemarin. Dan saya akan datang lagi ke sana. Saya ada kegiatan besar dalam waktu dekat ini. Ku cari kau kemana? Saya ke Medan, kau ke Gorong-Gorong. Besok aku belikan rok ya. Di mana alamatmu? Aku belikan rok. Kirim sama kau belikan BH. Bang Suma ke Medan, kamu sembunyi di Gorong-Gorong. Laki-laki mulutnya satu, kau dua. Jadi kayak perempuan. Saya ke Medan loh. Saya ke Medan. Saya goyangkan kota Medan. Kau kemana, Dek? Bang Tikus. Saya ke Medan, Dek. Saya pawai, Dek. Pergi puluhan ribu manusia ku ajak bersyahadat di kota Medan, Dek. Kamu kemana? Bang Tikus. Kau di kandang babi. Lagi sisir rambut babi, Dek. Kau di kandang babi cuma. Manras aku, Dek. Berani. Beron kem aku. Buka masker. Ya, kamu birahi pasti kalau lihat aku. Kau birahi pasti. Habis timun kata Bang Blender. Kamu kalau lihat mukanya Bang Suma, habis timun kau buat. Jangan kau hina-hina security. Tuhanmu mati gara-gara dibunuh security. Tuhanmu mati ditombak sama security Romawi. Security lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Tuhanmu mati ditombak sama security Romawi. Satu-satunya Tuhan yang mati ditombak sama security ya Tuhan lu. Manras saya anak buai. Sakit deh. Sakit. Sakit deh, sakit. Matikan sakit deh, sakit. Tuhanmu ditombak sama security Romawi sakit deh. Jangan kau menghina di sini, menghina orang punya pekerjaan. Mamamu kau masukkan lubangnya pakai pijamu. Emosi dia, emosi. Gara-gara Tuhannya yang turun ke bumi mimi itu dibahas. Si Andel loh. Ke situ sudah. Udah. Makanya jangan
menghujat. Kalau kau mau naik baik-baik di sini bertanya, kita naik jawab. ke sini baik-baik, silakan. Kita diskusi baik-baik, tapi nggak akan pernah bisa. Kamu pakai data apa? Tetap aja kau jungkir balik. Kamu bisa menang lawan kami kalau kau ikuti Edis ke luar negeri, menghujat dari luar. Nah, itu kau menang congor. Menang congor tapinya. Tapi kalau kau mau melawan kami dengan data nggak bisa, Dek. Susah, Dek, susah. Susah, Dek. Nggak bisa, Dek, nggak bisa. Kamu nggak bisa menang hadapi kami karena kamu sudah kalah dari awal. Setiap kau menghujat, itu Bible ada loh. Pasang badan. Pasang badan tuh. Sakit, Dek. Sakit. Oh. Cup. Sakit paman. Oh, sakit. Iya paman. Makanya jangan menghina, Dek. Jangan menista. Ya. Illalladzina zalamu minhum. Itu ada dalilnya. Gak boleh kami berdebat. Gak boleh berdebat. Kecuali dengan cara yang baik. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim. Kamu tuh zalim. Naik ke sini menghina, menghujat. Profesi kau bawa-bawa. Belum tentu juga suami itu kerjanya baik. Mana tahu penjual tai babi kering di pasar. Manalah kita tahu. Iya kan? Kau hina profesi orang. Nah, tahu-taunya kau hanya penjual tai sapi. Kau baik-baiklah datang naik ke sini, Bang Suma. Iya, Tante. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Kau naik ke sini kayak orang nggak ditiduri sama suami selama 6 bulan. Kami orang siap tempur, bahkan mati pun kami udah siap. Jadi nggak usah kau datang kasar-kasar gitu, nggak usah. Kau naik ke sini baik-baik aja bertanya. Bang Suma, saya mau berdiskusi. Ya, kita diskusi, kita layani baik-baik. Tapi kau datang menghina, menghujat, katakan kami nyembah batu. Kau akan kena sendiri nanti. Zuma, mengapa mulut kau kata-kata semua hina? Ya, Buruk mana? kau punya kata. Coba. Mana yang saya hina mana? Buktikan. Mana? Mulut Iya, yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? kalau anak-anak kecil dengarkan, rosak anak-anak kecil. Iya, karena itu tertulis di Bible. Berbahagialah buah dada yang kamu isap. Lukas 11 nomor 27. Makanya Biblemu itu tidak cocok dibacakan kepada anak kecil. Makanya gereja ndak pakai toa, malu. Zuma, Paham? anak kecil dengar kata-kata kau kan rosak di orang. Iya, karena itu Bible. Yang saya baca itu Bible, Dek. Pernah yang sopan. Yang kubaca itu Bible. Berbahagialah yang wanita dan buah dada yang kamu icap. Bagus saya pelintir kayak gitu. Macam mana lah Zuma? Ya, makanya di Kristen itu nggak ada hafal Bible, Dek. Karena kau hafal Bible itu bahaya. Mulut jamban lah. Itu Biblemu, Bible. Itu Bible. Hei, itu Biblemu, Dek. Kan kau bapak Zuma. Itu Biblemu, Dek. Mana kau Kamu didik malu anak? dengan isi Biblemu? Malu ya? Revisi, Dek, revisi. Saran saya revisi. Berbahagialah penjual permen yang engkau isap. Ganti aja kan bisa tuh, di Biblemu kan suka gitu. Direvisi. Nah, kau ganti buah dada di situ, kau ganti buah dada. Buah dadu. Inikah ibu bapak Berbahagialah wanita dan buah dadu yang kamu isap. Bagus toh? Malu. Bagus. Kamu malu?
Punya Kamu mulut malu? kan. Aduh. Kamu malu dengan bibelmu sendiri? Malu? Malu? Aku pun malu dengan Curhat Kayak aja kau- terus. Curhat aja terus sampai kau mati. Curhat. cara Curhat terus. Curhat terus. Hantam terus Bibelmu sendiri. Hantam terus. Bibelmu tertulis begitu, Bibelmu tertulis begitu, Hei, kau nggak malu? Pengikut-pengikut yang kagum dengan kau. Pengikut aja, pengikut. Sudah begitu tertulis. Malu. Mulut Juma. Gimana coba caranya dibaca? Aku bacakan ulang kau ya. Bacakan ya. Ini masih yang sopan ya. Aku bilang kalau saya sudah bawa Amsal di Yeskiel, mati kau. Untung saya masih kasih kau yang standar aja dulu. Ku bacakan samamu ya, adik. Ku bacakan kau ya. Nih, ku bacakan. Tatkala Ecus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan di antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan teketek yang telah engkau icap. Tuh, dalil kadit dalil. Dek, adik, itu dalil, Dek. Itu dalil di kitabmu, Dek. Kamu malu? Malu, Dek? Malu? Hah? Malu kau punya dalil kayak gitu? Hah? Malu? Punya dalil kayak gitu? Malu? Ya, bukan kan? Malu. Malu enggak? Itu kan ada tertulis. Di terjemahan lama dengarkan. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetekek yang telah engkau icap. Bunda. Begini kau Ustad. Aduh, Ustaz. Mana ada Ustaz baca Bibel? Dungu kau memang. Itu Bibelmu itu yang tertulis kayak gitu. Makanya kalian punya gereja ndak pakai toa. Orang kalau mendengarkan toa dari gereja baca ini, bisa tabrakan semua kendaraan di sampingmu, samping gereja tuh. Tabrakan semua orang yang ada di situ dengarkan itu. Orang lagi naik motor, tiba-tiba berbunyi, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak yang berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan teketek yang telah engkau hisap. Tabrakan semua orang, tabrakan, serius. Untung gereja ndak pakai toa. Itu belum apa-apa itu, belum ku baca Amsal 7 belum. Belum ku baca Yehezkiel belum, Dek, belum, Dek. Dasar dungu. Makanya kalau orang punya akal itu, Dek, itu dipakai itu akal. Orang kenal kau siapa si Zuma ini? Mulut jamban. Oh, itu jamban ya. Oh, baru tahu saya. Saudara-saudara, dia sudah mengatakan Bibelnya itu jamban. Bagus. Thank you, Dek. Coba kau yang baca si jamban, Dek. Kau baca si jamban. Coba saya pingin dengar. Kau baca si jamban dulu. Lukas 11 nomor 27 silakan. 1, 2, 3. Beza. Coba kau baca si jamban dulu. Si jamban kau baca coba silakan. 1, 2. Pernah begini buruk-buruk. 1, 2. 1, 2. Baca si jamban, Dek. Kau kan mengatakan tadi si jamban yang ku baca itu si jamban. Coba. Nangis dia. Nangis tapi dia pura-pura tertawa. Aku baca ya. Aku baca terjemahan 1954. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau
dan tek 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 yang telah engkau hisap. Mana? Puas? Kamu saudara-saudara banding ini Puas? ilmu pun jauh, akhlak Puas? pun jauh. Oh, ternyata melanggar akhlak kalau baca ini. ternyata melanggar akhlak kalau kita baca ini. Saya ulang lagi ya. Saya ulang. Ilmu pun jauh, akhlak pun jauh. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, Saudara-saudara, orang tidak malu dengan gurunda kamu ini. datang seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim dan yang mengandung engkau, dan tek 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 yang telah engkau hisap. Saudara-saudara, tengoklah akhlak gurunda kamu. Oh, ini. ternyata nggak bagus akhlaknya. Kalau baca ini, Bro, itu akhlaknya data nggak dibaca, bro. bagus. Itu data di Bible mulu itu. Tidak Pak. Tengok Itu data di Bible, kecuali ngarang-ngarang. Ternyata Assalamualaikum bang, turun dulu bang ya. pusing abang kita ini. Sisa hari ini pusing. ada orang ngisap tete pusing banding dia. edis. Ilmu Sakit kepala ini bang. Jadi aja bang, daripada sakit gitu. kepala dengan Dulu. Kok sebenarnya itu malu itu. Malu dia, malu. Aku tak malu. Masalahnya nih bang, Zuma Malu dia. bicara tentang Bible-mu. Malu dia. Seandainya dia tidak pernah baca tentang Bible, mungkin dia tidak bisa mengatakan seperti Kira itu. bila akhlak gurunda kamu ini begini buruk. Hai. Aku baca Yehezkiel 23 nomor 20. Coba Anda bayangkan kalau orang lagi naik ojek lampu merah mendengarkan dari gereja suara ini. Kau Dengarkan. tidak malu dengan Zuma, aku pun tidak tahu. Dia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Hai. Kita baca terjemahan 2018. Dengarkan dengan seksama. Siapkan tisu, siapkan tisu basah. Dengarkan. AYT tahun 2018. Ya, dengar. Dia bernafsu kepada para kekasihnya yang auratnya seperti aurat keledai dan air maninya seperti air mani kuda. Hai. Sekarang kita baca terjemahan 1954. Dengarkan, siapkan tisu, siapkan tisu. Kau tidak malu dengan gurunda kau. Kalau Maka asiklah ia terlebih daripada segala gundi mereka itu yang dagingnya seperti daging keledai dan cemarnya seperti cemar kuda. Oke, sekarang kita baca bis terjemahan 1985. Dengarkan, siapkan tisu.
Dia sangat bergairah terhadap laki-laki yang meluap nafsu birahinya dan yang gejolak birahinya sebesar nafsu kuda jantan. Tidak waras sudah guru Itu kita goblok. Kita baca sekarang MILT 2008. Dengarkan baik-baik. Siapkan tisu. Dan dia birahi terhadap kekasihnya yang auratnya seperti kelamin keledai dan sakarnya seperti sakar kuku kuda. Sekarang kita baca Selaber tahun 2011. Siapkan tisu. Dengar. Dia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan air maninya seperti air mani kuda. Sekarang yang terakhir anak-anak, kita baca versi APB terbitan tahun 2015. Siapkan tisu. Ini pula kualitas gurunda kamu. Dia birahi terhadap gundik mereka yang auratnya mereka seperti aurat keledai dan air mani mereka seperti air mani kuda. Aku kok sakit kepala. Au. Gimana itu? Nangis bang, nangis. Habis tisu. Sampai kau jadi gila semua. Orang kalau baca ini bisa gila ya? Iya. Pantasan dia jarang baca tapi gila dia. Pantasan kalian gila pada. Pantasan Bibelnya sendiri akui kalau baca ini bisa gila. Alamak, mungkin kamu cemburu sama sakar kuda. Kalau sakar kuda sama seperti lombok botol. Kalau kamu sama seperti lombok biji. Aduh, cemburu dia sama kuda. Sakar kuda seperti lombok botol. Kalau dia seperti lombok biji. Cemburu ini nih. Kan gurunda kamu. Lihatlah kualitasnya. Orang baca Bibelnya, lihatlah kualitas guru kamu katanya. Hah, itu tertulis di Bibelmu loh. Saya cuma menggunakan variasi nada. Kualitas gurunda saya belum baca Amsal. Aduh. Mau dibacakan Amsal? Mau. Ini pula kualitas gurunda kamu. Mau. Ini kan kualitas yang kamu banggakan. Mau saya bacakan Amsal? Mau. Kitab goblok yang dibaca. Aduh. Enggak usah Amsal ya, Yeskel aja ya. Yeskel. Kalau ini gue tambah ini siapa ini gue tambah? Gue tambah Muslim Kristen gue tambah. Teman-teman masih ada tisu nggak ini? Saya mau baca lagi nih. Ada kualitas gurunda mereka. Coba. Dia tertawakan Bibelnya. Ternyata rendah kualitas kalau kita bacakan. Kita bacakan Yeskel teman-teman. Siap? Mestinya kau malu bro. Siap. Mestinya kau malu. Oke. Tangan kanan di atas, kaki kiri di depan. Berdiri semua yang ada di sini. Mari kita mulai. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal
pada masa mudanya. Di sana susunya di jam-jam jama-jama, dada-dada keperawanannya dipegang-pegang. Kosong. Kita baca NILT tahun 2008. Kaki kanan di depan, siapkan tisu. Mereka bertindak sebagai pelacur di Mesir. Mereka bertindak sebagai pelacur di sana pada masa mudanya. Di sana buah dadanya dipegang-pegang. Di sana puting keperawanannya diremas-remas. Ayo yang di sudut sana, kenapa jadi lemas? Semangat. Mari kita tonton kualitas gurunda kamu. Saudara-saudara, mari kita tonton. Saya jadi ngeri, saya jadi merinding sendiri, teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yakuluna hadha min indillah. Celakalah orang yang menulis menulis sebuah kitab dengan menggunakan tangannya sendiri. Celakalah mereka, kata Allah. Lantas mereka mengatakan ini dari Allah, padahal sebenarnya itu bukan dari Allah. Ini yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Tak boleh semua. Makanya kenapa orang yang mendengarkan, yang punya kitab pun mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak benar dan menganggap membaca itu adalah sebuah kegilaan. Karena memang enggak pantas disebut kitab suci dengan adanya data-data seperti itu gitu loh. Teman-teman, ya, kita dengarkan tadi kan, bagaimana mungkin itu bisa dikatakan sebagai firman Tuhan dengan polanya kayak begitu bunyinya. Makanya mereka pun malu mendengarkan, malu sebenarnya. Mereka menutupi rasa malu itu dengan berpura-pura sama ini kualitasnya gerung. Sebenarnya mereka malu gitu loh. Hanya karena mereka terlanjur menjadi oten sebenarnya. Menjadi oten dan sudah terlanjur dibawa kekangan iblis. Makanya mereka itu malu. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Saudara, hari ini terbongkar kualitas. Ya, sekira begitu teman-teman. Saya mual, tolong diambil alih dulu. Mual, saya mau muntah ini gara-gara sakar kuda di jama-jama, puting apa segala macam di bawah di sini. Ya, tolong diambil alih dong. Siapa dong? Saudara Mandro. Saudara Dalbo, silakan Bang Dalbo, silakan. Aku mau muntah, pusing aku oleng langsung. Kenapa sih? Dan gurunda kamu tikus dengan Edi sebagai iya. Ilmunya kosong, tikus, mulutnya jamban, otaknya selangkangan. Saudara, kualitas gurunda kamu. Sudah ada ganti pemain yang bagus. Mana gurunda? Kenapa Immanuel bersin-bersin? Hanya Suma itu memamerkan kebodohannya aja itu. Jadi membaca Bible itu orang bodoh ya Bang ya? Suma itu bodoh. Enggak, bro, dengar baik-baik. Tadi yang dibaca itu Bible atau bukan Bible yang dibaca? Saya tanya dulu bro, kau jujur lah. Yang dibaca tadi Bang Juma itu Bible atau bukan Bible? Ini saya baru nongol nih.
Itu Alkitab itu bagi orang-orang bodoh diberi perumpamaan. Kan membaca bagi doang, orang-orang bang, dengerin dulu bang. Orang-orang bodoh itu. Bang, dengerin dulu. Kan tadi membaca. Kalau membaca itu, yang bisa membaca Bible itu orang bodoh atau bukan orang bodoh, bang? Kalau membaca. Maksud kamu itu apa? Itu dari pertanyaannya udah bodoh. Oh, bodoh. Jadi membaca Bible bodoh ya, bang ya? Dari pertanyaanmu saya sudah baca. bodoh. Saya baca ya, bang. Saya tunggu saya. Kau itu diketawain umat Kristen baca Bible seperti itu. Apalagi Edis lebih parah lagi. Jengkrak-jengkrak dia ketawain kalian itu. Oke, saya baca ya, bang ya. Ini saya bodoh apa enggak nih? Yeskiel 23, lo diam dulu, saya mau baca. Ya baca aja. Ya diam ya. Yeskiel 23 nomor 1 sampai 10. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana cucunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ini membaca ini bagaimana menurut abang? Saya baca tadi, bang. Ya udah diam ya, saya jelaskan. Enggak, jangan dijelaskan, bang. Saya baca doang. Dengar. Perumpamaan itu perumpamaan mengenai orang Israel dan Yehuda. Israel dan Yehuda adalah perumpamaan Rohama dan siapa itu tadi. Jadi bersundal itu artinya dia menyembah ilah lain, menyembah Allah Tuhan berhala. Mereka menyembah ilah-ilah lain selain Yahweh. Artinya dia mengikuti sesembahan orang Mesir. Itu dalam arti kata. Jadi menurut abang itu perumpamaan bersundal. Susunya diraba-raba. Bang. Jadi kau itu abang dengerin dulu arti. Jadi kau itu tidak memahami karena kalian itu tidak akan mengerti. Kalian tidak akan mengerti. Makanya saya mau nanya ke abang, dengerin pertanyaannya, bang. Apa mustahil kalian mengerti karena kalian itu diberi perumpamaan aja. Apa arti bersundal menurut bahasa Indonesia, bang? Bersundal itu artinya orang yang menyembah pergi ke ilah lain, Tuhan lain. Kok bersundal? Kok menyembah bersundal? Apa hubungannya ya? Waduh. Bersundal itu begini. Apa hubungannya bersundal dengan menyembah, bang? Gak ada urusan. Saya mempunyai suami atau istri. Lalu saya pergi ke istri atau suami yang lain. Itu artinya saya sudah bersundal. Saya buka artinya KBBI, Tuhan bersundal ya, bang ya. Tuhan Yahweh adalah sesembahan orang Israel. Lalu dia menyembah Tuhan orang Arab, batu, menyembah batu hitam. Itu bersundal namanya. Saya baca, bang ya, arti KBBI bersundal ya. Jadi tidak ada Tuhan. Diam dulu, ini kita orang Indonesia nih. Sundal menurut KBBI adalah tidak ada Tuhan di luar Israel. Kalau ada Tuhan di luar Israel itu Tuhan omong kosong. Tentang perempuan, ACUR, jalang, perempuan jalang, pelaku, aur, dan seterusnya. Itu arti bersundal menurut KBBI, bang. Setuju, bang? Bersundal itu artinya dia berzina, dia menyembah ilah lain. Dia berzina. Dia berzina dengan ilah lain. Seharusnya buset. Dari mana ada bang berzina dengan Tuhan lain? Harusnya dia menyembah Yahweh, tapi dia menyembah batu hitam. Itu berzina namanya. Apa hubungannya berzina? Karena tidak ada Tuhan di luar bangsa Yahudi. Tidak ada Tuhan di luar bangsa Yahudi. Abang ini nabrak bahasa Indonesia, bang. Yod het fafe. Saya baca lagi nih ya. Menurut KBBI ini. Jadi di luar nama Yahweh itu menurut Tuhan, KBBI, Tuhan iblis, Tuhan palsu. Menurut KBBI, iblis yang menyebut dirinya Tuhan. Iblis yang menyebut dirinya Tuhan. Itu Tuhan di luar Israel. LACUR, jalang, perempuan jalang,
pelacur dan seterusnya. Apa arti bersundal, Bang? Pelacur, pezina, pesundal itu sama saja. Sama saja. Artinya orang yang tidak setia, orang yang tidak setia kepada Tuhan. Menurut Abang itu firman Tuhan atau bukan, Bang? Satu-satunya Tuhan yang benar-benar Tuhan itu Tuhan yang dari Israel. Siapa nama Tuhan di luar Tuhan Israel? Siapa nama Tuhan itu, Bang? Jadi kalau kita sudah menyembah Yahweh lalu menyembah batu hitam, itu berzina. Siapa nama Tuhan itu, Bang? Saya mau bertanya, Bang. Silakan. Batu sakarnya Yesus itu warna apa, Bang? Saya serius nanya, saya nggak bercanda. Saya sedang ingin tertawa, udah puas tadi. Saya mau tanya, itu bodoh. Zuma itu Anda bodoh. kan mengatakan menyembah batu hitam itu adalah berzina. Saya mau tanya, batu sakarnya Yesus warna apa, Bang? Serius nih? Warna apa? Saya nggak diajar untuk menghujat. Saya diajar tidak untuk menghujat, mengatakan kebenaran. Saya tidak menghujat. Kolose 2 nomor 9, dengar. Kolose 2 nomor 9. Kalau kau itu semua orang bodoh sebenarnya. Hanya orang bodoh yang mau percaya omonganmu. Dengar. Kau itu semua orang bodoh. Boleh sangat bodoh kau itu semua. Boleh tidak Anda diam dulu? Edi saja ketawain kau. Saya kasih data. Edi saja ludahin muka kau. Nggak ada apa-apa. Diam. Jangan emosi. Diam. Saya kasih data. Kolose 2 nomor 9 di dalam